Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kali ini dengan Reza di sini dan saya adalah host 11 Hardware yang biasanya membahas handphone, laptop, dan gadget keren lainnya. Namun di video kali ini saya akan membantu Kang Bumi untuk membahas sebuah produk SSD M.2 NVMe dari Tim Group, yaitu T-Force Cardea A440. Di mana T-Force Cardea A440 ini merupakan SSD yang terkencang yang dimiliki Tim Group hingga saat ini. Di mana di sini tercatat sequential read-nya bisa mencapai 7000 MB per second. Wow! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. T-Force Cardea A440 adalah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 yang masuk ke dalam jajaran SSD kelas high-end, atau biasa disebut sebagai hyperclass SSD. SSD ini baru bisa berjalan secara full power jika kita menggunakan motherboard dan prosesor yang memang sudah support interface PCI Express Gen 4.0. Seri Cardea A440 ini baru akan tersedia di Indonesia sekitar bulan Oktober 2021 nanti. Harganya sendiri kami masih belum tahu, perkiraan sih untuk versi 1 TB-nya bakal berada di kisaran 2,5 sampai 3 jutaan rupiah. Akan tersedia dua versi, yaitu versi 1 TB dan versi 2 TB. Spesifikasi untuk versi 1 TB-nya tentu akan lebih rendah dibandingkan yang versi 2 TB. Kecepatan baca sequentialnya mencapai up to 7000 megabit per second dan kecepatan tulis sequentialnya mencapai up to 5500 megabit per second. Dari segi daya tahan, versi 1 TB-nya ini juga memiliki spesifikasi yang lebih rendah. Tim Group mengestimasi bahwa SSD Cardea A440 ini dapat bertahan sampai 700 TBW. Sedangkan jika melalui total jam operasional, SSD ini diestimasikan dapat bertahan sampai 3 juta jam. Wow. Jika kita lihat dari fisiknya, pada sisi yang satu terdapat 4 buah memori flash, controller, dan DRAM cache. Sedangkan di sisi satunya lagi terdapat stiker unit produk dan stiker untuk masa garansi. SSD ini menggunakan controller tercepat yang dimiliki Phison, yaitu Phison E18 yang sudah di-custom. Memorinya menggunakan 3D NAND TLC dari Micron yang memiliki 96 layer, dan DRAM cache-nya menggunakan produk dari SK Hynix. Yang berikutnya adalah cara memasang heatsink aluminiumnya. Pertama, masukkan SSD ke dalam bracket, lalu pasangkan thermopad di bagian bawah heatsink aluminiumnya. Terakhir, kita tinggal masukkan heatsink aluminiumnya ini ke dalam bracket yang sudah terpasang SSD. Pastikan thermopadnya benar-benar menempel pada bagian chip SSD-nya. Secara fisik, SSD T-Force Cardea ini terlihat garang jika dipakaikan heatsink. Heatsink ini diharapkan dapat melindungi SSD dari panas VGA card atau dari panas yang dihasilkan dari SSD-nya sendiri. Oke, sekarang kita akan coba uji kemampuan dari SSD ini. Di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5950X dan Mobo Asus X570 Crosshair 8 Dark Hero. Kami akan pasangkan SSD ini ke slot M.2 yang pertama, dan kami uji dengan menggunakan heatsink aluminiumnya. So, di sini kita mesti melepas armor shield bawaan Mobonya. Pengujian pertama adalah menggunakan software Crystal Dismark untuk mengetahui kecepatan baca dan tulis sequentialnya. Pengujian dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, dalam kondisi SSD kosong, dan yang kedua, pada kondisi terisi data sekitar 75%. Pada saat kondisi kosong, kecepatan sequential read-nya mencapai 7100-an MB per second atau lebih tinggi sedikit dari spesifikasi tertulisnya. Sedangkan untuk sequential write-nya mencapai 5400 MB per second atau sedikit lebih rendah dari klaim tertulisnya yang mencapai 5500 MB per second. Dan ini adalah hasil benchmarknya jika SSD sudah terisi data sekitar 75%. Kecepatan sequential read-nya turun menjadi 6600 MB per second, begitu pula dengan atribut yang lain. Oh ya, angka benchmark ini adalah kecepatan baca dan tulis dalam kondisi tertentu, yang tentu saja akan berbeda jika dipakai dalam kegiatan kita sehari-hari.
Oleh karenanya, kita akan coba lakukan real world testing dengan melakukan copy files. Di sini kami menggunakan file berisi 39,9 GB yang juga merupakan file game dari game PUBG Steam. Pengujian juga dilakukan dalam dua kondisi, yaitu ketika SSD terisi data hanya 3% dan ketika terisi data sampai 75%. Hasilnya, copy file sebesar 39,9 GB ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 28 detik saja. Rata-rata kecepatan copy filenya berjalan di antara 1,5 sampai 1,7 GB per second. Wow, angka ini menurut kami benar-benar sangat luar biasa. Lalu inilah hasilnya jika melakukan copy files pada kondisi SSD terisi data 75%. Pengujian ketiga adalah pengujian suhu. Di sini kami mengujinya dengan bermain game PUBG selama 2 jam dan dengan melakukan copy file selama 15 menit secara berturut-turut. Suhu pada main game benar-benar luar biasa. Suhu maksimalnya hanya berkisar di 41 derajat Celcius saja. Heatsink aluminiumnya ini benar-benar berhasil melindungi SSD dari panas yang dihasilkan oleh prosesor maupun VGA card. Lalu pada saat copy file selama 15 menit non-stop, suhu maksimalnya meningkat cukup drastis yaitu mencapai 60 derajat Celcius. Nampaknya copy file secara non-stop ini benar-benar menguras tenaga dari SSD ini sehingga menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan ketika ngegame. Kesimpulannya, TeForce Cardea A440 ini adalah SSD kelas atas yang memiliki performa tinggi. SSD ini akan head-to-head dengan Samsung 980 Pro ataupun Western Digital Black SN 850 series. Namun di sini, Tim Group memiliki thermal solution yang kami rasa lebih fleksibel dan sangat eksklusif. Cardea A440 bisa menjadi alternatif pilihan buat teman-teman yang mau cari SSD dengan performa top notch. Namun sekali lagi, jangan lupa gunakan prosesor dan motherboard yang sudah support interface PCI Express generasi 4 untuk dapat menjalankan SSD ini secara full power. Oke, demikian video singkat kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!